Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asyifa Lutfiana Arfani. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Fatonah, SPD, MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita mulai saja mengulas materi mengenai tingkat kesukaran soal. Nah, di sini saya akan mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Analisis tingkat kesukaran soal adalah proses mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya sehingga dapat diperoleh butir-butir soal yang termasuk ke dalam kategori mudah, sedang, dan sukar. Nah, tingkat kesukaran butir soal dapat kita ketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesukaran dari butir soal tersebut, yang dinyatakan dengan angka indeks kesukaran butir soal atau difficulty index yang dilambangkan dengan huruf P yang merupakan singkatan dari proportion. Nah, angka indeks kesukaran. Nah, angka indeks kesukaran butir soal biasanya memiliki besar sekitar 0,00 hingga 1,00. Jika suatu butir soal mempunyai angka indeks kesukaran sebesar 0,00 atau P sama dengan 0,00, artinya butir soal tersebut masuk ke dalam kategori soal yang sukar. Begitu juga dengan sebaliknya, jika suatu butir soal memiliki angka indeks kesukaran sebesar 1,00 atau P sama dengan 1,00, artinya butir soal tersebut masuk ke dalam kategori soal yang terlalu mudah. Lalu, apa saja sih kegunaan tingkat kesukaran butir soal ini? Yang pertama, bagi guru, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada peserta didik tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, untuk memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Lalu, kegunaan tingkat kesukaran butir soal yang kedua yaitu berguna bagi pengujian dan pengajaran. Nah, yang pertama yaitu berguna sebagai pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang kepada peserta didik. Yang kedua, memberi masukan kepada siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan NP per N, di mana P merupakan proportion atau indeks kesukaran, NP merupakan jumlah peserta yang menjawab soal dengan benar, dan N merupakan jumlah seluruh peserta yang menjawab. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi tingkat kesukaran soal menurut Ari Kunto. Indeks kesukaran soal 0,00 hingga 0,29 memiliki klasifikasi soal sukar, sedangkan 0,30 hingga 0,69 diklasifikasikan menjadi soal yang sedang, dan 0,70 hingga 1,00 diklasifikasikan menjadi soal yang mudah. Nah, langsung saja kita melakukan analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita melakukan analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data di Excel yang merupakan data skor hasil ulangan pilihan ganda mata pelajaran matematika yang diikuti oleh 20 siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Bali Catur. Langsung saja kita copy datanya dan kita masukkan ke aplikasi SPSS.
jangan lupa untuk kita edit di variabel view. Kita ganti di variabel pertama, kita ganti dengan nama siswa. Variabel 2 kita ganti dengan soal 1, soal 2, dan seterusnya ya. Paling bawah kita isi dengan jumlah. Ini desimalnya kita ganti 0 semua. Oke. Nah, sudah terinput seperti ini. Nah, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara kita klik menu Analyze, Descriptive Statistic, lalu kita pilih Frequency. Nah, di sini kita ubah variabel yang ada di box kiri, kita ubah ke variabel di box kanan. Kita kembalikan bagian nama siswa dan skor hasil siswa. Jangan lupa kita klik statistik dan kita checklist bagian min. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil uji tingkat kesukaran soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita analisis mulai dari tabel yang atas sendiri di tabel statistik, karena di frekuensi tabel yang bawah ini hanya menjelaskan secara rinci apa yang ada di tabel statistik ini. Nah, langsung saja kita lihat pada soal nomor 1. Soal nomor 1 mendapatkan min atau hasil 0,55. Nah, kita lihat di angka indeks kesukaran soal 0,55 termasuk ke dalam klasifikasi nilai rentang 0,30 hingga 0,69, sehingga soal nomor 1 dapat kita kategorikan menjadi soal yang sedang. Lalu soal nomor 2 mendapatkan hasil 0,15. 0,15 ini termasuk ke dalam rentang nilai 0,00 hingga 0,29, sehingga soal nomor 2 ini kita kategorikan menjadi soal yang sukar. Lalu yang ketiga mendapatkan hasil min 0,45. 0,45 ini kita kategorikan menjadi soal yang sedang karena berada di rentang 0,30 hingga 0,69. Dan yang terakhir soal nomor 10 mendapatkan hasil 0,75. Jadi 0,75 ini kita klasifikasikan menjadi soal yang mudah. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan aplikasi SPSS ini, tingkat kesukaran 10 soal matematika kelas 4 di SD Muhammadiyah Bali Catur memiliki tingkat kesukaran dengan klasifikasi sukar 3 soal, sedang 5 soal, dan klasifikasi mudah 2 soal. Nah teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan melalui video singkat mengenai analisis tingkat kesukaran soal menggunakan aplikasi SPSS. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.